Apakah hidup terasa monoton? Pernahkah merasa menjalani pekerjaan rutin tetapi hati tidak nyaman? Sudah bekerja keras namun uang dihasilkan seperti air yang coba kita genggam, yang ada lenyap begitu saja. Apakah usaha kita kurang keras atau ada faktor lain yang mempengaruhi hal itu? Tonton terus video ini ya. Saya akan coba jabarkan dari sudut pandang ilmu ajaran leluhur masa lampau tentang peta hidup manusia. Di zaman serba modern dan canggih ini, mungkin sebagai generasi milenial dan generasi di atasnya agak geleng kepala ketika melihat banyak berita tentang Gen Z yang banyak mengalami gangguan mental karena tekanan pekerjaan, atau sampai ada yang bunuh diri karena percintaan. Sesuatu yang terlihat cupu atau mental tempe bagi generasi lama. Namun, apakah memang demikian? Atau memang semua itu merupakan akumulasi dari hilangnya identitas kehidupan manusia zaman sekarang? Ada kisah fenomenal Jack Ma, pendiri Alibaba yang bercerita ditolak waktu mendaftar menjadi karyawan KFC, dan dengan banyak kekecewaan karena satu-satunya peserta tes yang tidak diterima di antara 24 pendaftar. Dan beberapa tahun setelahnya bisa membuat perusahaan raksasa di Cina. Mungkin kisah itu mirip dongeng, namun bagaimanapun, selain upaya dan kerja keras, ada pula faktor lain seperti keberuntungan, gen keturunan, dan juga hal-hal lain yang nanti kita coba kupas di video yang akan datang. Pernahkah mendengar tentang pemain bola bernama Roberto Carlos, seorang bek asal Brazil yang dipaksa menjadi striker ketika bermain di klub Liga Italia, yakni Inter Milan? Hal membuatnya tertekan dan tidak betah. Lalu setelah kepindahannya ke Real Madrid, klub bola Liga Spanyol, Roberto Carlos menjelma menjadi bek kiri fenomenal yang diakui banyak penggemar sepak bola menjadi salah satu bek kiri terbaik dunia sepanjang masa. Bayangkan, jika dia tetap bermain di Inter Milan, apakah dia akan dikenang sebagai bek kiri terbaik dunia? Ini bukan tentang sepak bola, tetapi ini tentang kehidupan. Seringkali, manusia tidak menyadari potensi dan bakat yang sesuai dengan garis kelahiran kehidupannya. Hal ini banyak menyebabkan orang merasa hidupnya penuh hambatan dan tidak memiliki ketenangan batin. Mungkin Anda pernah mendengar, ada istilah lucu. Seekor ikan akan terlihat sangat bodoh ketika berlomba memanjat pohon dengan monyet. Ya, itulah perumpamaan yang cocok untuk menggambarkan kondisi manusia di zaman ini, di mana manusia memiliki bakat tertentu, namun diadu dalam perlombaan yang sama. Apapun profesinya, tujuannya adalah menjadi kaya, tanpa kita mau mendalami apa bakat bawaan dan kemana tujuan kita sebenarnya dalam hidup ini. Apakah seseorang itu dilahirkan untuk menjadi pedagang, petani, atau bahkan pemimpin? Nah, itu yang tanpa disadari manusia zaman ini. Sebagai contoh, dalam beberapa waktu terakhir, karena melihat seseorang menjadi kaya karena jadi YouTuber, maka berbondong-bondong orang menjadi YouTuber. Atau karena melihat tetangga sukses jadi pedagang bakso, maka banyak tetangganya ikut berjualan bakso. Tanpa tahu bahwa bekal yang sudah disiapkan oleh kehidupan untuk menjadi apa. Coba kita flashback melihat generasi kakek nenek kita dulu. Mungkin secara keadaan, pekerjaan, harta benda tidak sebanyak dan semewah jika dibandingkan keadaan kita sekarang. Namun mereka bisa menikmati kehidupan dengan ketenangan batin. Bandingkan dengan kondisi saat ini, sudah punya uang beberapa juta, tapi masih gelisah tentang bagaimana hidup untuk bulan depan dan bahkan untuk tahun depan. Stres dengan sesuatu yang belum terjadi. Apakah hanya kebetulan, atau mereka lebih memahami jalan hidupnya? Sedikit mengupas tentang kehidupan itu sendiri. Video ini merupakan prolog seri video yang akan mengupas tentang bagaimana faktor-faktor di kehidupan ini dengan pendekatan warisan budaya leluhur, terkhusus budaya Jawa. Namun dalam risetnya, ada beberapa budaya yang saya coba gali untuk menjadi variabel pembanding.
Bagaimana budaya warisan leluhur kita sebenarnya sudah memberikan kompas penunjuk arah untuk menjalani kehidupan sesuai dengan arah jiwanya. Namun karena framing tentang budaya leluhur yang sangat erat dengan hal gaib dan dihakimi sebagai hal sesat bila dilihat dari sudut pandang agama tertentu, sehingga banyak orang meninggalkan ajaran leluhur tersebut. Padahal leluhur kita pasti akan mewariskan sesuatu yang berguna untuk anak cucunya. Dalam kehidupan, ada banyak hal yang menjadi misteri tentang tujuan kita lahir di dunia ini dan apa peran kita. Seperti halnya permainan sepak bola, semua memiliki posisinya masing-masing. Bisa jadi kiper, gelandang, ataupun striker. Akan kacau jika satu tim isinya penyerang semua. Nah, di zaman sekarang, lebih sering dikenal dengan istilah misi jiwa, yang merupakan misi jiwa manusia dalam menjalani perjalanan takdir ketika hidup di dunia. Oke, mungkin masih belum paham tentang apa yang saya ingin jelaskan. Sebelumnya disclaimer ya, untuk orang yang berusia di bawah 35 tahun, mungkin belum banyak yang relate dengan apa yang saya coba jabarkan. Karena memang fase kehidupan manusia ketika usia 0 hingga 35 tahun adalah fase mencari jati diri dan mencoba eksplorasi banyak hal. Apalagi dengan kondisi dan tatanan dunia saat ini yang mengarahkan manusia ke industri massal, yang mana mengarahkan manusia untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak uang sebagai tujuan utama kehidupannya. Jadi simpelnya, manusia di zaman ini dicetak untuk menjadi mesin pekerja, untuk mendapatkan uang apapun profesinya. Jangankan profesi pekerja, bahkan tidak sedikit yang berprofesi sebagai pemuka agama yang seharusnya melayani umat, malah menjadikan agama sebagai ladang usaha mendapatkan cuan. Nah, yang ini contoh bahaya ketika seseorang memiliki garis jiwa pedagang namun tersesat menjadi pemuka agama. Yang sering saya amati adalah ada orang-orang yang sudah berjuang mati-matian bekerja siang malam, namun yang ada hutangnya yang terus bertambah. Ada juga yang terlihat santai dan tidak ngoyo, malah seolah gampang sekali dapat uang. Nah, hal-hal tersebut kedepannya akan coba kita kupas lebih dalam. Salah satu contoh faktor yang membuat manusia zaman ini tersesat adalah pendidikan modern. Ya, Anda tidak salah dengar. Yang dijadikan alat doktrin massal adalah pendidikan. Pendidikan adalah alat efektif untuk mencetak dalam pikiran sadar manusia maupun alam bawah sadar manusia. Dalam pendidikan, kita didoktrin untuk berlomba memiliki nilai bagus dalam akademi, yang mana akan menjadi bekal untuk bisa menjadi pegawai di perusahaan besar, yang tentunya berpenghasilan besar. Istilah kasarnya, manusia disetting untuk menjadi robot industri, atau banyak juga yang menyebut budak korporat. Namun, apakah hidup manusia hanya berkutat tentang bagaimana kita mencari uang untuk hidup? Kalau mau melihat, pola yang terbentuk adalah waktu kecil kita bekerja keras untuk menjadi pintar dan mendapat nilai akademis yang bagus di sekolah. Setelah dewasa, kita akan berkompetisi untuk mendapat pekerjaan di perusahaan besar untuk bisa mendapat penghasilan besar. Belum lagi dengan drama politik kantor, sesuatu yang terlihat normal. Setelah bekerja keras 8 jam sehari, dengan tekanan pekerjaan yang membuat kondisi menjadi stres, lalu ketika hari libur uangnya dipakai untuk refreshing, atau kalau sekarang lebih dikenal dengan istilah healing. Pola itu berulang terus-menerus sampai pensiun, lalu sampai akhirnya menjadi tua, dan baru sadar bahwa banyak momen hidup terlewat tanpa arti. Pola-pola tersebut yang seolah lumrah, namun apakah jiwa kita bisa damai dengan pola itu? Itulah awal mula keresahan saya selama bertahun-tahun. Gambaran singkat ketika seseorang lahir di tanggal, bulan, dan tahun tertentu, leluhur Jawa melihat awal dari sisi weton. Dari weton bayi tersebut memberikan gambaran, misal Minggu Legi. Hari Minggu memiliki karakter wibawa, percaya diri, ingin dihargai, dan Legi memiliki karakter lembut, memberi, pengikat. Nah, dari perhitungan primbon adalah karakter dasarnya. Baru satu faktor yang bisa menunjukkan kecenderungan karakter. Kalau dihitung jumlah nilai wetonnya adalah 10. Di primbon disebutkan usia emas atau usia penuh keberuntungan di rentang usia 18 sampai 24 tahun.
bukan untuk menjadi kebenaran mutlak tentang nasib seseorang, namun bisa menjadi kompas penunjuk arah bagaimana kita menjalani kehidupan. Nah, faktor yang lain bisa dicari profesi orang tua, kakek nenek, atau leluhur di atasnya. Kembali tentang gambaran misi jiwa kehidupan. Saya percaya semua orang pasti memiliki blueprint atau cetak biru dari kehidupannya. Di sekitar kita, mungkin kita melihat ada orang yang pekerjaannya kantoran, namun memiliki bakat dan kemampuan dalam menyanyi atau bermusik. Ada juga yang bakat alaminya berdagang, namun karena tuntutan keluarga untuk menjadi musisi. Nah, hal-hal ini yang mungkin secara hasil masih sesuai, namun secara batin membuat tersiksa. Saya sering dicurhati beberapa teman yang gelisah dengan pekerjaannya dan mengeluh, namun tidak berani mengambil langkah sesuai hati nuraninya. Ada juga seorang teman yang di usia 35 plus baru menyadari bahwa dia tidak cocok bekerja di perusahaan, tapi takut karena merasa tidak punya kompetensi lain jika keluar dari pekerjaannya. Apakah ada dari Anda yang merasakan demikian? Tenang, Anda tidak sendiri. Banyak di luar sana yang senasib dengan Anda. Namun, ada juga orang yang bisa menikmati pekerjaan walaupun dengan hidup dengan penuh keluh kesah di hari-harinya saat bekerja. Lalu pertanyaan yang muncul, bagaimana kita tahu misi jiwa kehidupan kita sebagai apa? Nah, video mendatang akan saya coba jabarkan dalam 7 video berseri. Bagaimana warisan pengetahuan budaya masa lampau sudah memberikan clue. Contoh seperti dalam budaya Cina, yakni Feng Shui. Ketika kita melihat di zaman modern, mungkin kita melihat terasa aneh, karena banyak orang masih menjalankan tradisinya. Namun percayalah bahwa budaya itu akan terus dipakai ketika berguna dan bermanfaat oleh penganutnya, apalagi bisa berlangsung selama ribuan tahun. Berarti hal tersebut sangat membantu kehidupan orang yang menjalankannya. Untuk video mendatang, saya fokus bahas tentang petunjuk sifat bawaan dari tanggal lahir seseorang. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Apabila ada masukan serta ingin diskusi, bisa tulis di kolom komentar ya. Oh ya, kalau ada yang mau coba untuk dihitungkan karakter dari hari kelahiran, bisa tulis di komentar. Salam sehat dan berkelimpahan untuk kita semua.